Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Imah, mahasiswa PBA 3A IPAFA. Dalam video ini saya akan membaca dan sedikit menguraikan mengenai bab yang ada dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Jadi kitab Al-Milal wa Nihal ini merupakan rujukan utama dari mata kuliah Qiraah fi Nusus ad-Diniyah. Kitab Al-Milal wa Nihal ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani pada abad 5 Hijriah, di mana kitab ini penulis mencoba untuk menguraikan atau mendeskripsikan mengenai berbagai dinamika yang ada mengenai pemikiran-pemikiran di kalangan umat Islam. Tidak hanya itu saja, Imam Asy-Syahrastani juga menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran filosof tidak hanya Islam saja tetapi juga non-Islam pada zaman Yunani kuno. Jadi dalam kitab Al-Milal wa Nihal ini menggabungkan antara teolog, kalam, dan juga filsafat, dan juga berbagai cabang keilmuan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bab atau tema as-sifatiyah. Tentunya di sini juga tidak asing dengan kata as-sifatiyah, di mana kata ini berakar dari kata sifat, Nah, seperti yang kita ketahui ada beberapa firqah besar di kalangan umat muslim. Di antaranya adalah firqah Al-Jabariyah, firqah Al-Mu'tazilah, firqah As-Sifatiyah yang kita akan bahas pada video kali ini. Dan tentunya saya akan membaca dan juga sedikit menguraikan nahwu shorof yang ada dalam nas ini, dan juga sedikit menjelaskan muradnya semampu saya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatiyah utawi iki iku sifatiyah. I'lam, ngerti ya sira, anna jama'atan ing sak temene perkumpulan wong akeh, kasirotan kang akeh, minas salafi saking wong salaf. Kanu mongko ana sapa wong akeh yusbituna iku padha sepakat Allah ing Allah Ta'ala apa sifatun azaliyah, sifat-sifat azali Allah. Jadi mengenai kaum sifatiyah ini, atau mereka biasa disebut dengan kaum salaf, dan mereka itu sepakat mengenai sifat-sifat azali Allah. Jadi seperti yang kita ketahui, kaum dari sifatiyah ini disebut juga dengan kaum salaf, di mana mereka ini menyepakati tentang adanya sifat azali Allah. Sifat azali ini adalah sifat yang tidak berawal, tidak memiliki awalan. Contohnya apa saja disebutkan di dalam kitab ini? Sifat-sifat azali tersebut yakni minal ilmi. Jadi ilmi atau yang memiliki arti maha mengetahui, wal qudrati lan maha kuasa, wal hayati lan maha hidup, wal iradati lan maha berkehendak, wasam'i lan maha mendengar, wal baswari lan maha melihat. Selanjutnya juga ada sifat-sifat Allah, wal kalami, wal jalali, wal ikrami, wal jalali wal ikram, bermakna maha pemilik kebesaran dan juga kemuliaan, wal judi ini dermawan, wal inami, wal izzati, wal adhammah. Jadi di sini kaum sifatiyah itu menyepakati bahwa Allah memiliki sifat azali, di mana kaum sifatiyah ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang tidak mengakui adanya sifat azali Allah. Dan di sini juga disebutkan bahwa wala yufarriquna lan ora bedaaken sapa wong akeh baina ing dalem antarane sifatud dzati, sifat zat, wa sifatul fi'li lan sifat-sifat fi'li. Jadi
kaum salaf ini tidak membedakan antara sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu menyertai zat Allah dan tidak pernah terpisah dari Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Dalam sifat ini juga terbagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan pendirinya atau pelopornya, dan setiap aliran tersebut memiliki perbedaan. Di sini ada 3 aliran merupakan cabang dari sifatiyah. Yang pertama adalah aliran al-Asy'ariyah, yang kedua adalah aliran Musyabbihah, yang ketiga adalah aliran al-Karomiyah. Kita lanjut pada aliran yang pertama, yakni aliran al-Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asy'ariyatu utawi iki iku al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyatu utawi al-Asy'ariyah ashabun. Di sini ashabun itu merupakan jamak dari kata syahib yang berakar dari kata swahiba yashabu. Ashabun ini merupakan jamak dari kata syahib yang merupakan fa'il dari kata swahiba. Ashabun di sini kan swahib itu bermakna teman. Jadi di sini karena jamak bisa dikatakan dengan kaum. Jadi al-Asy'ariyah utawi al-Asy'ariyah iku ashabun, iku kaumnya. Kaumnya siapa? Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Jadi al-Asy'ariyah itu merupakan kaumnya Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari atau biasa disebut dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi pelopor dari al-Asy'ariyah sendiri ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari, di mana al-Asy'ariyah ini seperti yang pernah kita dengar merupakan akar dari aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Al-muntasibu ila Abi Musa al-Asy'ari, yang dinasabkan atau mencapai menasabnya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini adalah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya Abu Hasan al-Asy'ari ini merupakan anggota Mu'tazilah, akan tetapi karena Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat dan sifat tersebut harus kekal seperti halnya zat Tuhan, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari merasa tidak setuju atau kurang setuju dengan pemikiran yang ada dalam aliran Mu'tazilah, di mana apa-apa saja itu disandarkan dengan akal, yang dimana akal juga memiliki keterbatasan. Akhirnya Abu Hasan al-Asy'ari ini memiliki pemikiran tersendiri, yakni tergolong dalam aliran sifatiyah. Dan Abu Hasan al-Asy'ari ini menetapkan 7 sifat Allah, yakni hayat yang berarti hidup, ilmu mengetahui, iradah berkehendak, sam'u mendengar, basir melihat, dan juga kalam artinya berbicara. Seperti yang terdapat dalam nas qala wasdawuh Abul Hasani sapa Abu Hasan al-Bari ta'ala utawi Allah Subhanahu wa ta'ala alimun iku maha mengetahui bi ilmin kelawan pengetahuannya. Jadi Allah mengetahui dengan pengetahuannya. Qadirun berkuasa bi qudrati kelawan kekuasaannya. Hayyun hidup hayatin kelawan kehidupannya. Muridan berkehendak bi iradatin kelawan kehendaknya. Mutakallim berbicara bikalamin kelawan perkataannya. Sami'un mendengar bisam'in kelawan pendengarannya. Basirun melihat walahu lan
kedua Abu Hasan fil baqa ing dalam baqa ikhtilaf berbeda ro'a pendapat. Jadi beliau ini memiliki perbedaan pendapat mengenai makna al-baqa. Setelah seiring berjalannya waktu, paham teologi ini juga akhirnya berkembang di bawah pembawaan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari ini menetapkan semua sifat Allah tanpa tasbih, tahrif, takwil, dan tanpa menafikannya sesuai dengan metodologi salaf. Jadi seperti kita ketahui bahwa al-Asy'ari ini merupakan cikal bakal dari adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya adalah aliran yang kedua, yakni al-musyabbihah. Al-musyabbihah ini adalah kaum yang dalam menelaah Al-Quran dan hadis dengan tidak mau mengikuti madhab yang ada, sehingga mereka bermadhab dhahiriyah, yakni berpendapat, berfatwa, berakidah, berpegang pada nas secara dhahir atau harfiah atau literal atau tertulis atau tersurat dari sudut arti bahasa dan istilah saja, seperti yang tergantung dalam nas ini yang berbunyi anna ta'wilah saat temene takwil amara madnunin perkara kang diperkirakan. Madnunin ini adalah merupakan isim maf'ul dari kata donni. Kata donna ya dunnu madnun bil ittifaqi kelawan kesepakatan. Wal qaulu fi sifatil bari, wal qaulu lan ngendikan sapa yang menakwilkan lan ngendikan sapa ahli takwil fi sifatil bari ing dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bidoni kelawan memperkirakan ghairu jaiz kang ora diwenangake. Jadi di sini mereka itu tidak memperbolehkan untuk memperkirakan sifat-sifat Allah. Jadi maka dari itu mereka hanya menelan mentah-mentah saja apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya seperti hadis-hadis mutasyabihat yang tergantung dalam nas, dalam aliran yang dijelaskan yang ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani ini dalam bab al-musyabbihah. Ada hadis yang berbunyi khalaqa adama ala suratir rahmani, yang memiliki arti Adam kuciptakan dalam bentuk Rahman. Jadi mereka ini hanya menelan mentah-mentah saja, di mana di sini disebutkan dengan bentuk. Jadi mereka itu menafsirkan bahwa Allah ini memiliki bentuk dan juga dapat disentuh. Yang selanjutnya adalah ada kelompok yang lebih ekstrim lagi dibanding dengan kelompok al-musyabbihah, yakni kelompok al-karomiyah. Al-karomiyah tuh utawi karomiyah ashabun. Jadi di sini ada kata yang dihilangkan, disembunyikan. Seharusnya disebutkan al-karomiyah. Jadinya al-karomiyah tuh utawi karomiyah ashabun iku kaumnya Abi Abdullah bin Muhammad bin Karom. Jadi karomiyah ini merupakan aliran yang didirikan oleh Abu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Kiram bin Kiram. Innama adadnahu, innama satuhune barang adadnahu nambahake Abi Abdullah minas sifatiyah saking sifatiyah. Fa innahu mongko setuhune Abi Abdullah kana mongko ana miman saking wong kang yusbitus sifat sepakat apa sifat-sifat illa kejaba annahu setuhune Abi Abdullah yantahi
mengakhirkan fiha ing dalam sifat ila tajsim maring tajsim, menubuhkan wa tasbih dan menyamakan. Jadi di sini kenapa kok Abi Abdullah ini termasuk dalam golongan sifatiyah? Karena Abi Abdullah ini pemikirannya itu termasuk pada orang-orang yang menyepakati adanya sifat-sifat Allah. Jadi beliau dimasukkan dalam golongan as-sifatiyah. Akan tetapi dalam perkembangannya waktu, mereka ini malah saking fanatiknya, mereka malah menyamakan Allah dengan makhluk, yakni atau disebut dengan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, dan juga menyebutkan Allah ini mempunyai tubuh. Jadi mereka itu saking fanatiknya terhadap sifat Allah, mereka malah menyamakan Allah dengan makhluk dan juga menyebutkan bahwa Allah ini mempunyai tubuh seperti makhluk. Jadi itu adalah sedikit uraian yang bisa saya sampaikan mengenai paham atau firqah as-sifatiyah, di mana as-sifatiyah ini merupakan paham yang percaya terhadap sifat azali Allah, di mana paham ini juga terbagi menjadi beberapa aliran, yakni 3 aliran. Yang pertama adalah aliran al-Asy'ariyah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua adalah al-Musyabbihah, di mana aliran ini merupakan aliran yang dalam menelaah Al-Quran dan hadis itu tidak mau mengikuti imam madhab 4. Jadi mereka itu hanya menelan mentah saja dan dan mereka juga menyebutkan bahwa memperkirakan mengenai sifat-sifat Allah itu diperbolehkan. Yang ketiga, ini lebih fanatik lagi daripada aliran al-Musyabbihah, yakni aliran al-Karamiyah, di mana aliran ini memang dimasukkan as-sifatiyah karena memang aliran ini menyetujui atau menyepakati bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat. Akan tetapi saking fanatiknya, saking berlebihannya, mereka malah terjerumus bahwa Allah ini disamakan seperti makhluk dan juga Allah ini memiliki tubuh seperti makhluk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.